Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luka Kirana Syahrani dari Sarjana Terapan Kebidanan. Saya mahasiswa dari Politeknik Bakti Asih Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang nutrisi untuk ibu hamil. Yang pertama, nutrisi utama pada ibu hamil. Yang pertama ada protein. Zat besi makro ini sangat penting bagi pertumbuhan jaringan tubuh termasuk otak janin. Juga membantu perkembangan payudara dan rahim selama kehamilan. Dalam sehari setidaknya Anda perlu mengkonsumsi 3 porsi protein. Beberapa makanan yang kaya akan protein antara lain ada daging tanpa lemak, daging ayam, salmon, polong-polongan, kacang-kacangan, dan juga keju. Yang kedua ada kalsium. Janin membutuhkan kalsium untuk pembentukan tulang, karena itu selama kehamilan kebutuhan kalsium meningkat menjadi 1.200 hingga 1.300 mikrogram per hari. Bila tidak tercukupi, maka janin akan mengambil kalsium dari tulang ibu. Bila dibiarkan terus-menerus, maka kepadatan tulang ibu akan berkurang dan mengakibatkan osteoporosis. Yang ketiga ada folat. Folat memiliki peran penting pada perkembangan syaraf janin pada otak dan juga pertumbuhan sumsum tulang belakang. Asam folat juga dapat mencegah terjadinya bibir sumbing dan kelainan jantung pada bayi. Ibu hamil memerlukan asam folat 600 hingga 800 mikrogram setiap hari. Makanan yang mengandung banyak asam folat antara lain ada kacang polong, ada jeruk, ada asparagus, bayam, brokoli, dan produk gandum. Zat besi. Bersama dengan sodium, potasium, dan air, zat besi melancarkan proses peredaran darah di tubuh. Zat besi memastikan bahwa Anda dan janin mendapat suplai oksigen yang cukup. Selain itu, zat besi juga dapat mencegah bayi terlahir prematur atau dengan berat badan rendah. Dalam sehari, setidaknya ibu hamil membutuhkan 27 mikrogram zat besi. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, ibu hamil bisa mengkonsumsi makanan seperti daging merah, hati ayam atau sapi, bayam, telur, kerang, dan kismis. Perubahan-perubahan pada ibu hamil. Perubahan tahap pertama. 2 minggu setelah konsepsi, telur yang sudah dibuahi akan melekat pada endometrium uterus dan terjadi proliferasi dari sel-sel yang cepat. Plasenta juga mulai terbentuk pada tahap ini. Pada tahap ini, belum diperlukan suplemen atau nutrisi yang khusus. Lalu perubahan tahap kedua. Pada minggu kedua hingga minggu ke-8, sebagian organ-organ sudah mulai terbentuk seperti jantung, ginjal, paru, hati, dan rangka. Pada tahap ini, perlu suplementasi dalam bentuk vitamin dan mineral, seperti vitamin A, riboflavin, B6, vitamin B2 atau asam folat untuk mencegah terjadinya cacat bawaan. Lalu perubahan tahap ketiga. Mulai minggu ke-8 sampai bayi lahir, terjadi pertumbuhan janin yang cepat serta terbentuknya cadangan untuk ibu mempersiapkan kelahiran dan memproduksi ASI. Pada tahap ini terjadi hiperplasi sel-sel dan kecepatannya berbeda untuk masing-masing orang. Suplemen nutrisi sangat diperlukan dalam bentuk kalori dan protein. Yang pertama ada kalori. Kecukupan gizi yang dianjurkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi 1983 yaitu tambahan kalori untuk bumil kurang lebih 285 kalori. Untuk meyakinkan agar penggunaan kalori selama kehamilan berlangsung adekuat, masukan energi harus di atas 65 kalori kilogram per hari. Kecukupan yang dianjurkan adalah 40 kalori per kilogram per hari dalam distribusi seimbang, yaitu protein kurang lebih 15%, lemak kurang lebih 30%, dan karbohidrat kurang lebih 55%. Lalu ada protein. Wanita tidak hamil
0,9 gram atau kilogram berat badan per hari. Tambahan untuk wanita hamil sebesar 30 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian protein yang dianjurkan untuk wanita Indonesia umur 20 sampai 39 tahun dengan berat badan 47 kg sebanyak 41 gram protein sehari atau sekitar 0,8 gram per kilogram per hari sebagai protein campuran. Lalu ada vitamin dan mineral. Kebutuhan suplemen zat besi. Jika diperlukan dalam kehamilan, 30 mikrogram elemen besi setiap hari atau 150 mikrogram besi sulfat, 300 mikrogram besi glukonat atau 100 mikrogram besi fumarat. Lalu ada zat besi non-hem terdapat pada sebagian besar diet besi. Lalu ada teh, susu, dan kopi akan mengganggu absorpsi zat besi non-hem. Lalu ada zat besi paling baik dikonsumsi antara waktu makan bersama dengan zat besi. Air menjaga keseimbangan suhu tubuh. Karena itu dianjurkan minum 8 hingga 9 gelas atau 1.500 hingga 2.000 ml air, susu, dan jus setiap 24 jam. Membatasi minuman yang mengandung kafein dan yang mengandung pemanis buatan atau sakarin, karena bahan ini mengandung reaksi silang terhadap plasenta. Yang mengandung kafein seperti kopi, dan yang mengandung pemanis buatan mungkin seperti sirup, minum-minuman yang berwarna gitu. Contoh makanan seimbang pada ibu hamil dalam sehari. Ini hanya sekedar contoh ya. Pada pagi hari ada nasi, telur dadar, daging semur, ketimun, plus tomat yang diiris, lalu susu. Pada pukul 10, bubur kacang hijau dan susu. Siang harinya ada nasi, ikan, ayam goreng, tempe bacem, sayur asem, serta pepaya. Pukul 16.00 ada puding coklat. Dan pada malam hari, nasi, daging empal, telur balado, perkedel tempe, sup sayur, pisang. Lalu pukul 21.00 ada biskuit dan susu. Halo, saya Hamil. Nah, gizi seimbang pada ibu hamil yaitu makanan berlemak, berminyak, dan manis, plus kalsium, vitamin D, vitamin B12, suplemen, susu, yogurt, dan keju. Lalu ada daging, telur, ikan, dan kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan, roti sereal yang sudah difortifikasi, nasi, pasta, dan yang terpenting adalah air putih. Nah, sudah selesai. Sini saya mohon maaf bila ada penyampaian saya yang kurang lancar, kurang dimengerti. Semoga kita dapat mengambil pelajaran di sini. Pokoknya semangat buat para pejuang kuliah. Kita sama-sama berjuang. Sekali lagi, terima kasih sudah mau melihat video saya dan sudah mau mendengarkan pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.